SMA, SMK, SLB, dan juga tentunya di sini ada arsiparis dari seluruh satuan pendidikan SMA, SMK, SLB, serta teman-teman dari staf cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya masih dalam rangkaian ibadah kita di bulan suci di bulan Syawal ini ya. Tidak ada salahnya saya juga akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, para teman-teman juga semua, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah puasa kita dan juga ibadah lainnya di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siamana wa siamakum. Baik, next ya, Pak Tian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami juga mohon maaf apabila dalam pelayanan di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7, khususnya pribadi saya sebagai tim SMK, mungkin ada hal yang kurang berkenan, yang kurang memuaskan. Semoga Bapak Ibu berkenan untuk memaafkan kami semua. Baik Bapak dan Ibu, agenda rapat kita pada hari ini insya Allah cukup banyak ya. Dan mungkin selanjutnya nanti juga akan ada sharing session dari rekan kami. Sebelumnya saya dari tim SMK ingin menginformasikan beberapa hal terkait dengan kegiatan yang akan kita rencanakan dan yang mungkin juga yang akan kita laksanakan memasuki bulan April, akhir bulan April ini. Pertama Bapak dan Ibu sekalian, dari agenda tim SMK yang terdiri dari saya sendiri sebagai ketua tim SMK atau koordinator SMK, kemudian ada Pak Jenal, kemudian ada Ibu Yanti, Pak Iwan untuk PNS-nya, kemudian untuk yang lainnya non PNS-nya ada Pak Angga, kemudian Bu Pepi, Bu Reni, kemudian ada Pak Tian, Pak Putra, Pak Eman juga di tim SMK, ada beberapa kegiatan, Pak Yoto juga. Itu mungkin untuk agenda kami, maksudnya untuk tim kami yang pada tahun ini akan menangani beberapa fasilitasi kegiatan untuk SMK ya. Seperti yang sudah kami sampaikan dalam rakar sebelumnya. Bapak dan Ibu, untuk agenda tim SMK sendiri khususnya yang nanti akan kita kelola ya. Pertama adalah kita sedang akan merencanakan kegiatan peningkatan mutu manajemen sekolah. Ini sudah saya sampaikan, ini melalui evaluasi pemanfaatan rapor pendidikan. Ini juga salah satu bagian dari sasaran kerja KCD Wilayah 7 ya, khususnya untuk tim SMK. Itu akan menjadi sasarannya adalah untuk kepala sekolah dan satu wakil yang mungkin nanti akan kita tentukan siapa atau kepala sekolah yang menentukan. Kemudian dilaksanakan per tiap K3S itu selama bulan April dan Mei akan kerjasama dengan MKKS, SMK Kota Bandung dan Cimahi. Untuk titik pertama ini Bapak dan Ibu kita akan laksanakan insya Allah tanggal 26 April 2024 yang pertama di K3S Bandung wilayah selatan. Kalau tidak salah ketuanya Pak Agus Nugroho ya dari SMK Negeri 8 Bandung. Kita akan desain nanti bersama-sama rancangan kegiatannya sudah ada di saya dan juga di pengawas nanti kita akan bicarakan kemudian. Yang jelas untuk Bandung wilayah selatan itu bersiap-siap tanggal 26 April kita akan mengadakan kegiatan peningkatan mutu manajemen kepala sekolah dan juga yang dihadiri oleh satu wakil kepala sekolah. Ini mungkin mudah-mudahan penyegaran juga untuk Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu kita melakukan persiapan distribusi belangko ijazah SMK melalui pendataan kebutuhan belangko ijazah yang akan kita laksanakan di minggu keempat bulan April. Nanti linknya juga akan kami share kepada Bapak Ibu sekalian jumlah kebutuhan belangko ijazah di sekolah Bapak Ibu per kelas ya kalau ada kelas 12 dan 13 gitu kalau ada. Kemudian kita juga sedang melakukan persiapan sosialisasi regulasi kesetaraan gender, pencegahan intoleransi dan peningkatan kebinekaan. Ini juga desain programnya sedang kami kemas seperti apa, berkoordinasi dengan instansi terkait yang menyangkut tentang kesetaraan gender, kemudian intoleransi dan kebinekaan. Walaupun seperti yang saya sampaikan untuk rapor pendidikan cabang dinas 7 Kota Bandung di Cimahi, ketiga hal ini sudah dianggap nilainya itu sudah baik gitu ya. Tapi kita juga perlu tetap kewaspadaan, terutama dalam hal intoleransi, kebinekaan, dan juga yang lain-lainnya, kesetaraan gender juga. Yang keempat adalah
pelaksanaan sosialisasi regulasi nanti kalau yang di bulan April itu persiapannya, saya sudah menghubungi narasumber yang akan menyampaikan. Kemudian pelaksanaannya kita karena kalau sasarannya itu hanya 57 sekolah ya untuk piloting, tetapi kalau kami menghendaki 360 sekolah itu tersentuh semua bisa melalui sebagian luring dan sebagian daring. Sebentar belum. Kemudian yang kelima adalah persiapan pelatihan guru dalam IKM. Itu juga akan kita laksanakan persiapannya di minggu keempat bulan April. Kita akan desain programnya pelatihan guru dalam IKM. Kemudian dilaksanakan di minggu kedua bulan Mei. Mudah-mudahan bisa secara luring dan juga sebagian daring karena memang keterbatasan pendanaan. Mungkinnya ini juga untuk yang luringnya akan kita usulkan dulu. Kemudian yang ketujuh, kita tetap dalam tim SMK untuk memantau dan membantu kegiatan LKS Kota Bandung dan Cimahi yang dilaksanakan oleh MKK SMK. Nah, itu agenda tim SMK. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu ada titipan informasi dari Kuarcap yang mungkin nanti juga akan disampaikan kebijakannya oleh Pak KCD. Pertama bahwa saya sendiri bukan penanggung jawab untuk KMD, tetapi saya mendapatkan titipan informasi dari Kuarcap, Kota Bandung dan Cimahi. Pertama, SLB sudah untuk dilaksanakan KMD sudah dilaksanakan terlebih dahulu. SLB sudah melaksanakan, maaf ini baru dibikin PowerPoint-nya tadi pagi. SLB sudah melaksanakan KMD terlebih dahulu, sudah ditutup tanggal 20 April 2024 di Bumi Perkemahan Kiara Payung, Jatinangor sebanyak 58 peserta. Bagi yang belum nanti bisa disusulkan kepada gelombang berikutnya kalau memang masih ada peserta dari SLB yang akan mengikuti kegiatan KMD. Kemudian yang kedua, gelombang 1 SMA dan SMK Kota Bandung itu pelaksanaannya sudah dimulai sejak 22 April kemarin dan akan berakhir 28 April. Dengan jumlah peserta Kota Bandung 34 orang, Kota Cimahi 25 orang. Yang Kota Cimahi hari ini hari ketiga dilaksanakan di Aula Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7, sedangkan untuk Kota Bandung dilaksanakan di Kuarcap Kota Bandung, Jalan Marta Dinata. Kemudian untuk gelombang 2, pelaksanaannya 13 sampai 19 Mei 2024. Nah, Kota Bandung terdaftar sampai hari ini Bapak Ibu baru 47 orang yang masuk ke link Kuarcap Kota Bandung secara ini langsung gitu ya. Mungkin sudah transfer juga biayanya. Untuk Kota Cimahi baru 1 orang. Sedangkan data sekolah yang sudah dan belum mendaftar itu ada di pengelola data kami yang bisa di-share nanti di WA Group ya. Jadi ada beberapa sekolah yang memang belum daftar, ada yang sudah daftar tetapi mungkin belum transfer dan sebagainya. Kemudian yang kelima, mohon semua sekolah agar mengirimkan peserta KMD sesuai rencana di RKAS. Jika belum cair anggarannya dapat mendaftar terlebih dahulu untuk pemetaan peserta di Kuarcap. Ya, berikutnya. Next. Nah, ini Bapak Ibu data sementara yang kami dapat dari pengelola data di Cabang Dinas Wilayah 7 ya. Untuk usulan peserta sebetulnya sudah masuk 216 ya untuk Kota Bandung. Yang masuk gelombang 1 34 untuk SMA SMK ya. Kalau SLB tadi sudah saya sampaikan sudah selesai. Kemudian untuk gelombang 2 baru 47 yang mendaftar ya. Kemudian untuk Cimahi, nah ini ada agak ke atas sedikit bisa nggak? Cimahi nggak kelihatan Pak Tian. Nah, oh ya, kepotong ya. Ya mohon maaf. Nanti di totalnya aja coba lihat. Di totalnya di slide berikutnya. Totalnya. Nah ini Bapak Ibu, jadi masih banyak ya. Dari angka 252 usulan peserta, ini baru 116 gelombang 1 ya. Yang sudah berjalan, yang sedang dan sudah berjalan. Ditambah yang SLB tadi 58 orang. Kemudian gelombang 2 baru 48 ya. Nanti yang akan dilaksanakan nanti. Jadi total baru 164 yang sudah mendaftar secara resmi di Kuarcap masing-masing ya. Sementara yang mengusulkan sih sudah banyak 252 ya dikurangi 164. Jadi masih ada yang belum masuk ke dalam pendaftaran Kuarcap, mungkin masih belum transfer atau bagaimana. Tetapi sebaiknya Bapak Ibu semua yang sudah diagendakan di sekolah masing-masing langsung mendaftar ke linknya Kuarcap yang sudah kami share ya di grup. Ya, next ya, Pak Tian. Slide berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu mungkin informasi dari saya cukup sekian untuk rakar hari ini karena saya sudah mengundang
Untuk sharing session ya mungkin di dalam raker yang pertama ini karena kebetulan yang sudah siap dari SMK, kebetulan juga materinya mungkin bisa untuk keseluruhan SMA, SMK, SLB. Maka selanjutnya ada sharing session dari Pak Dr. Asep Tapipiani, beliau Kepala SMK Negeri 13 Bandung dan juga Ketua Umum DPP Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia atau AKSI. Nah, di raker selanjutnya akan ada sharing session dari Kepala SMA dan juga SLB. Itu mungkin Pak Asep Tapipiani kami ucapkan terima kasih ya Pak Dr. Asep sudah bersedia sharing di raker hari ini ya. Mudah-mudahan semua bisa menyimak ya. Mangga saya serahkan kepada Ibu Yolanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Asep ya Pak Bu Yolanda. Mangga. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Selanjutnya penyampaian informasi akan disampaikan oleh Kepala SMKN 13 Bandung kepada Bapak Dr. Asep Tapipiani. Disilahkan. Terima kasih. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek son. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jelas Pak Dokter, mangga. Aduh, Menisaran teh. bubur sumsum dikunyah-kunyah diulang ke. Hotelna mana? Oh iya, apa itu teh? Eta saha eta Pak Sok SLB. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ayam turun 1000. Cakep. Mati semua karena corona. Kasihan Pak. Selamat siang Bapak Ibu. Mudah-mudahan pertemuan ini ada makna. Amin. Amin ya Pak, amin. Anak ayam turun 1000. Ayo terus. Mati 1, tinggal 999. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, mari pertemuan ini kita segerakan selesaikan. Mulailah. Amin. Baik teman-teman ya, atas permintaan Ibu Yuyun ya, dan juga tugas saya juga sebagai yang dipercaya dulu untuk kemudian mensosialisasikan model kompetisi kepala sekolah yang dituangkan dalam bentuk Dirjen ya 723 yang penyusunannya itu alhamdulillah disusun oleh perwakilan juga kepala sekolah banyak ya yang terlibat, di antaranya pengurus aksi dari yang sebagai kontributornya. Penyusunan juga ada Bu Rini ini dari Bandung ya, lihat, kemudian dari ketua aksi Sumatera Utara ya, si daerah lain terlibat sehingga jadilah model kompetisi kepala sekolah. Nah, dan ini sekarang sedang proses sosialisasi gitu kan. Dan baru selesai bulan lalu itu menatar atau membintek narasumber daerah-daerah. Jadi Jawa Barat sudah ada 5 narasumber yang dicetak dan itu di BGP ya. Dan tapi nampaknya Jawa Barat telat ini, belum ada kegiatan. Kalau yang Sumatera Utara sudah jalan bulan yang lalu. Dan saya merasa berkewajiban tentu saja tanggung jawab moral karena kita sebagai kepala sekolah sekarang sudah masuk transformasi juga ya, bahwa kepala sekolah mengalami transformasi seperti juga pengawas, guru juga ya. Semua ada model kompetisi yang baru yang dibuat, yang disusun sesuai dengan konteks kekinian, yaitu kurikulum merdeka. Dan kompetensi ini tentu saja bagi kepala sekolah yang sudah existing itu sudah ada dalam diri kepala sekolah yang ada gitu. Tinggal bagaimana kita merefleksi kompetensi mana yang sebenarnya kita masih kurang dan kita bisa menetapkan gitu di level mana. Nah, model kompetensi yang sekarang ini dibuat dalam level-level gitu, seperti seblaknya orang Bandung. Ada level 1, level 2, dan level 5 gitu kan. Nah, bisa diteruskan coba ininya. Apa namanya? Jadi si kompetensi ini memiliki level-level ya, level 1, 2, 3 sampai 5 ya. Dan ini tentu saja harus kita pahami sebagai kepala sekolah yang ini kita mulai di sini ya. Kita punya dulu kompetensi itu ada di peraturan yang lama kompetensi sekolah itu ada 5 kan ya. Nah sekarang itu jadi ada 3 kompetensi kepala sekolah itu sekarang hanya 3 saja, yaitu kepribadian, sosial, dan profesional. Dan ini inline dengan PMM gitu, sehingga ketika kita memiliki kompetensi ini, maka pengembangan dirinya berkaitan dengan apa yang ada dalam kompetensi ini.
kepala sekolah yang sudah existing sekarang, misalnya seperti saya nih, angkatan paling lama berarti saya tuh sekarang Guyun ya, tinggal berapa orang yang seangkatan dengan saya. Di SMA ada Pak Suparman ya, yang lainnya sudah pada pensiun ya. Jadi saya tinggal berapa orang nih ya, yang tapi ada juga yang diangkat belakangan tapi pensiun duluan juga ya, kayak Pak Bambang gitu ya, Pak Agus dari Muslihin angkatnya belakangan tapi pensiunnya mendahului saya. Nah, maka untuk kepala sekolah yang sudah existing tinggal baca ini pun refleksi di mana posisi kita, di level berapa posisi kita, dan ini nanti oleh Bu Yun disebarkan ya untuk semua kepala sekolah nih. Jadi panduan operasional ini sengaja dibuat untuk memahami Perdirjen secara leksikal, secara apa namanya peraturan lengkap dalam Perdirjen ya. Nah, tinggal bagaimana membaca Perdirjen itu sehingga kompetensi kepala sekolah itu bisa kita pahami. Bagi yang kepala sekolah yang baru yang sedang pencalonan, ini bisa diberikan juga di proses binteknya atau pelatihan atau persiapan cakasep. Tapi bagi yang sudah ada, tinggal kita refleksikan sampai di mana ya. Dan ini belum dipakai untuk penilaian kinerja yang ada di PMM nantinya, kan masih proses sosialisasi, nanti sinkronisasi juga modelnya ya. Yang jelas hari ini kan sudah di launching juga, ini tanggal 24 Bu Yun, ada launching pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh pengawas. Pengawas sebagai tim kerja yang membantu kepala dinas. Mudah-mudahan di KCD 7 sudah ada tim kerja yang membantu kepala dinas untuk menilai kinerja kepala sekolah via PMM, karena itu harus di-SK-kan. Tentu saja akan berbasis juga pada kompetensi ini. Ya, mari kita kenali, dan saya kira tidak harus saya bacakan ya, baca sendiri saja kemudian nanti pahami. Yang jelas kita sekarang sudah punya kompetensi baru ya, yang akan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kepala sekolah ya, yang terdiri dari paling tidak strukturnya ada kompetensinya, ada indikator kompetensinya, kemudian ada sub indikator kompetensi. Ya, misalnya kompetensinya itu kepribadian. Nah, di dalam konteks kepribadian itu ada 3 indikator ya. Yang pertama misalnya kematangan moral, emosi, dan spiritual dalam berperilaku sesuai dengan kode etik. Nah, ini indikator kompetensi kepribadian kepala sekolah. Ini subnya ada 3 juga ya, misalnya makna, tujuan, dan pandangan hidup kepemimpinan satuan pendidikan berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam memimpin satuan pendidikan. Ini berkaitan dengan tentu saja moral keagamaan. Kemudian pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai kepala sekolah, penerapan kode etik dalam menjalankan tugas dan peran ya sebagai kepala sekolah. Ini kode etiknya yang mana nih? Ini belum dibuat nih oleh asosiasi kepala sekolah. Jadi bahwa semua jabatan fungsional itu harus memiliki organisasi profesi dan semua warganya harus menjadi anggotanya. Nah, kita kepala sekolah, alhamdulillah ya, secara badan hukum sudah berdiri ya, dan sudah 20 tahun ini aktif berdiri ya. Dan alhamdulillah tidak hanya di Kementerian Pendidikan, kita di kementerian lain pun sudah dikenal. Ya. Hari kemarin saya Uyun di Jakarta di Kementerian Dalam Negeri. Nah, harusnya sih dari Jawa Barat itu Pak Sekda, tetapi ternyata mewakilkan kepada Pak Kadis. Ya. Jadi saya ketemu dengan Pak Wahyu di sana, bareng rapat, membahas soal perubahan Permen 11 Mendagri ya, Permendagri yang berkaitan dengan seragam PNS ya, seragam pegawai, pakaian seragam. Nah, di situ khusus membahas klausul tentang seragam guru. Nah, jadi kita nanti akan ada peraturan yang mengatur guru, dan kami kemarin dimintai untuk berpendapat tentang apa sih sebenarnya kepentingan guru diseragamkan, kemudian untuk apa dan lain sebagainya, termasuk kami memasukkan bahwa guru tidak bisa disamakan dengan profesi lain gitu kan, sehingga seragamnya banyak juga masalah. Dan bahkan Pak Jokowi sebagai presiden juga kemarin disebutkan isu inisiasi membuat seragam guru yang lebih layak itu dari presiden. Maka sekarang dibuat revisinya, dan karena melihat kan di daerah guru pada pakaian yang coklat itu yang hari Senin ya, dan selamanya pakai itu gitu kalau di daerah itu sampai sudah lecek dan tidak kelihatan aja itu yang wibawanya seorang guru. Sehingga presiden menginginkan carikan seragam guru yang lebih memberi martabat guru, kan. Nah, sehingga dibuatlah revisi Permen itu, dan kami kemarin dikumpulkan di Kemendagri ya,
aksi diundang, termasuk PGRI, organisasi guru yang besar itu diundang ya, dan asosiasi kepala sekolah dan pengawas sekolah juga diundang. Dan itu membuktikan bahwa kita sudah diakui sebagai organisasi profesi oleh pemerintah ya di tingkat pusat. Nah, kenapa saya bicarakan tentang organisasi profesi? Karena dilihat di kemampuan sosial. Ya. Kompetensi sosial coba dilihat ya. Di situ ada kaitannya dengan organisasi profesi. Misalnya di 23 keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan. Jadi kita bergabung di asosiasi kepala sekolah itu bukan untuk yang lain, tapi untuk meningkatkan kompetensi kualitas gitu. Jadi misalnya rencananya tahun ini Rakernas asosiasi kepala sekolah itu di Bandung. Ya. Nah kalau tahun kemarin kan di Bali, sekarang di Bandung. Ya. Apa pentingnya Rakernas gitu, sehingga bahkan ada kepala sekolah yang bertanya apa sih manfaatnya atau pentingnya gabung di aksi gitu kan. Mungkin perintah undang-undang gitu kan. Kita itu harus punya organisasi profesi gitu kan, yang berbadan hukum, kemudian diakui gitu dan ada kegiatannya. Nah, ini salah satu jelas disebutkan di indikatornya, berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan. Jadi kalau organisasi profesi ya kepala sekolah aksi yang lain gitu kan. Kalau MKKS kan musyawarah kerja itu bukan organisasi profesi ya, karena kegiatannya pun kalau MKKS kan untuk kegiatan kerja yang berkaitan dengan jenjang masing-masing ya, dan tidak ada badan hukumnya secara nasional karena dia bukan organisasi profesi. Sama seperti pengawas juga ada APSI ya, itu yang profesinya. Tapi kalau ada MKPS, nah itu mah komunitas lokalnya yang berkaitan dengan jenjang masing-masing. Nah, sehingga ini jelas bagi kita gitu. Nah, model kompetisi yang baru ini bagi kita sekarang mari berefleksi sudah sampai mana misalnya dengan lihat subindikator-indikator itu. Misalnya untuk yang nomor 2 ini aja kita udah aktif belum? Nah, kalau belum aktif, ya silakan. Misalnya kalau asisten kepala sekolah, ya mendaftarlah. Ada di websitenya gampang, mendaftar, dapat nomor sendiri, nyetak kartunya juga sendiri, sudah dimudahkan. Tidak sulit, tidak harus kemana-mana. Ya. Nah, kemudian misalnya kita refleksi di profesional. Yang pertama itu pengembangan visi dan budaya belajar satuan pendidikan. Salah satu subindikatornya kepemimpinan satuan pendidikan dalam mewujudkan visi yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan warga dan akademis. Nomor 311 aja yang sudah dilaksanakan belum? Nah, kalau kita semuanya sudah, berarti kita sudah level 5 ya, alhamdulillah ya. Misalnya kita lihat levelnya ya, level 1 sampai level saja ya Bu Yun, nanti setelah itu baca sendiri kemudian berkembang dan masuk di program kerja selanjutnya mungkin untuk dilaksanakan oleh KCD. Misalnya nih, tingkat penguasaan kompetensi paham. Ya, kalau level 1 paham, jadi baru paham sebagai kepala sekolah itu ABCD-nya dari 3 kompetensi itu. Kemudian level keduanya bisa menerapkan, ya. Kemudian level, jadi disebutnya penguasaan kompetensi dasar. Kalau tadi penguasaan kompetensi paham. Kalau dasar itu belum mulai menerapkan kata kuncinya. Kemudian yang ketiga itu tingkat penguasaan kompetensi menengah. Itu sudah mulai menganalisis, ya. Kemudian yang keempatnya itu kompetensi mumpuni. Ya, mumpuni itu sudah bisa mengevaluasi ya. Nah, yang kelima, level 5 ini bisa sudah ahli. Jadi ada kepala sekolah dengan kompetensi ahli itu bisa membimbing rekan sejawat dengan menggunakan agen sendirinya. Jadi level 5 ini yang sudah tertinggi gitu. Kepala sekolah sudah bisa berbagi, bisa membimbing teman ya. Bisa kalau belum mau ditandemkan gitu kan, melatih ya. Kalau misalnya kalau ada pelatihan kepala sekolah praktek itu, nah di kepala sekolah-sekolah yang sudah level ahli gitu kan, jangan dititipkan di sekolah yang masih baru level 1 gitu ya. Nah ini level-level ini juga menjadi bagian kita untuk merefleksi kita sudah di level mana. Kan saya kira refleksi menjadi salah satu ciri dari kurikulum Merdeka. Dengan refleksi kita akan menyadari diri tempat kita di mana, kemudian kita mau kemana gitu kan. Selalu pertanyaan itu begitu kalau di apalagi di ISO ya, manajemen udara itu begitu. Kita itu di mana, mau kemana gitu kan, punya apa dan harus ngapain. Nah, itu sudah jelas ya. Itu saya kira Bu Yun pemantik saja ini, dan mudah-mudahan ini BBGP juga segera mensosialisasikan ini. Nanti akan ada sosialisasi juga dari BBGP untuk wilayah Jawa Barat itu ya. Dan bukan hanya untuk kepala sekolah, SMA, SMK, SD juga semua.
Nah, saya mendahului saja KCD 7 lebih dulu minimal tahu ada ini. Dan ini bahannya silakan nanti dibaca-baca gitu kan. Dan aksi itu juga menyelenggarakan sosialisasi melalui webinar-webinar yang 4 hari tiap minggu kita punya 4 panggung Bu Yuyun ya dan teman-teman aksi itu saya selalu bagikan di grup. Jadi kalau Senin itu selfie, jadi sesuatu informatif ya, fokus kepada sesuatu. Kemudian kalau Rabu kekinian. Nah, misalnya barang-barang baru, peraturan yang belum ditandatangan sedang dibahas, saya sudah biasa bagikan untuk kita ketahui lebih awal. Kemudian kalau Jumat itu refleksi, budaya refleksi. Nah, di situ juga ditampilkan berbagai praktek baik refleksi dari teman-teman yang sudah melakukan spesialis kurikulum merdeka yang yang sudah dilakukan. Kemudian kalau yang Sabtu itu ngopi aja. Nah, ngopi aja itu ngobrol pintar apa aja. Jadi nanti tema-temanya pun yang berbeda-beda ya. Dan biasa kita mengundang juga narasumbernya langsung dari dapur-dapurnya. Misalnya kalau kurikulum pasti di BSKP dan selalu dari dapur gitu. Supaya apa? Lebih dulu tahu. Jadi mari teman-teman ya forum seperti ini juga kita manfaatkan untuk saling berbagi, saling menambah pengetahuan dan keterampilan, termasuk juga yang aksi lakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas profesi dalam rangka tentu saja mencapai generasi emas di 2045 ya insya Allah. Mari bersama-sama ya kita majukan pendidikan melalui organisasi profesi kita yang memang sudah legal dan sah dan yang didukung oleh undang-undang ya. Intinya murid dan murid saja itu. Jadi bagaimana kita melayani dan menciptakan suasana belajar iklim sekolah yang melayani murid. Maka yang tadi yang profesional yang pertama itu kan visi itu tentu saja berkaitan dengan bagaimana berpusat kepada murid itu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan berpusat pada murid. Termasuk misalnya saya membuat WC kemarin dari DAK itu dibuatlah WC yang menyamankan murid gitu. Dan berpusat pada pengelolaan pendidikan karakter murid. Ya supaya anak itu terbiasa dengan kebersihan, maka WC-nya dibuat WC yang bersih gitu, seperti di hotel WC-nya. Jadi anak juga malu untuk mengotori gitu kan. Sama, termasuk kelas juga dibuatkan yang nyaman untuk murid. Disiapkan sarana prasarana dan lain-lain. Seperti itu saya kira contoh kecilnya. Terima kasih Bu Yun. Anak gajah makan sirih. Cakep. Nah, sekian saja. Terima kasih. Jagoannya gajahnya. Mantap, mantap, mantap. Nah, Pak Suparman yang seangkat dengan saya ya, kita sudah kehabisan Pak teman ya. Insya Allah. Ya. Aduh, terima kasih Pak Dr. Asep Tapip sekaligus Ketua Aksi DPP Aksi ya atas sharingnya pagi ini. Mudah-mudahan ini inspirasi ya Pak Asep untuk semua karena nanti insya Allah materinya yang sudah banyak dikirimkan kepada saya nanti akan saya kirim bagi-bagi juga di semua WA Group SLB SMA SMK. Ini berkaitan ya Pak Dokter ya semua untuk di semua jenjang atau satuan pendidikan ya. Oke, saya kembalikan ke Ibu Moderator Ibu Yolanda, mangga. Turnuhun Pak Asep sekali. Baik, terima kasih kepada Pak Dr. Asep Tabib, Ketua DPP Aksi atas sharingnya pagi ini. Pertanyaannya mohon untuk disimpan dulu ya Bapak dan Ibu, nanti akan ada sesi tanya jawab. Dan saya juga mengingatkan untuk link presensi sudah di-share, mohon diisi. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya akan ada pengarahan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 kepada Bapak Dr. Haji Ainur Hasan APMSI, disilahkan. Ya, terima kasih. Suaranya jelas ya? Jelas Suara Pak. jelas ya, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati rekan-rekan para pengawas, para kepala sekolah, baik SMA, SMK, SLB, negeri dan swasta. Lebih khusus rekan-rekan para pejabat KCD, Bu KTU, rekan-rekan analis, para staf dan para arsiparis ya, yang hari ini hadir dalam rapat koordinasi. Saya harapkan rapat seperti ini terus dilakukan secara kontinu setiap 1 bulan sekali, ya tinggal hari dan jamnya aja menyesuaikan karena banyak informasi yang memang perlu kita koordinasikan ya dengan rekan-rekan baik pengawas maupun kepala sekolah.
Nanti Bu KTU dan pengelola TU silakan diagendakan secara rutin diagendakan sebulan sekali rapat seperti ini karena jumlahnya banyak dengan media Zoom saja. Kemudian dalam beberapa sesi nanti sama 1 bulan sekali nanti diundang secara tatap muka pengurus MKKS maupun pengurus KPS ya, karena juga ada beberapa hal yang secara teknis yang memang sulit untuk disampaikan dalam media online. Sebelumnya saya sampaikan mohon maaf lahir dan batin, ini masih suasana Lebaran, mudah-mudahan setelah libur Lebaran, setelah kita menyelesaikan puasa Ramadan, kita bisa lebih berbenah, karena memang ya itulah tugas manusia ya. Pasti ada plus dan minus, ada kurang dan lebih. Yang kurang yuk kita perbaiki, yang baik yuk kita tingkatkan. Rekan-rekan, beberapa hal yang perlu saya sampaikan, nanti coba saya share dulu di ininya, biar terlihat ya. Bentar ya. Ini yang pertama tadi sudah disampaikan sebagian oleh Bu analis. Kalau kita lihat rapot pendidikan untuk di Kota Bandung dan di Cimahi, numerasi kita cukup membanggakan karena terlihat ada peningkatan yang agak lumayan ya, itu ya, agak lumayan lah. Mudah-mudahan ini terus dipertahankan sehingga dari tahun ke tahun peningkatan ini terus kelihatan bergerak ya. Kemudian literasi juga ada, tetapi peningkatannya tipis-tipis, artinya belum ada gebrakan yang ekstrim ya, yang bisa melompat ya. Seperti halnya yang numerasi. Ini literasi meningkat tapi tipis-tipis ya. Sehingga setiap sekolah tolong nanti dibedah masing-masing untuk literasi di sisi mananya yang bisa diperbaiki ya. Karena harusnya sumber literasi kita cukup banyak ya. Baik literasi kedaerahan, literasi nasional, maupun literasi global. Baik literasi substansi tertentu ya, saya kira banyak sekali yang bisa dikembangkan. Sumbernya banyak, tidak hanya guru, tidak hanya buku, ada di handphone, ada di Google, ada di sekarang ada di Windows juga ada itu tuh kayak AI-nya tuh ya, pilot atau apa ya. Banyak sekali yang bisa kita jadikan sumber referensi kaitan dengan literasi. Saya mohonkan perlu ada gebrakan agar literasi ini lompatannya bisa terasa. Yang saya lihat memang kita masih terganggu dengan, tanda kutip terganggu ya, aspek manajemen. Kaitan dengan banyaknya aplikasi-aplikasi, banyaknya sistem mekanisme pelaporan dan sebagainya. Untuk itu, Bu KTU dan rekan-rekan analis, kita ada semacam hibah ya, hibah integrasi seluruh aplikasi yang ada di sekolah menjadi satu aplikasi yang terbuka ya, yaitu dari Injabar Unpad. Kenapa dihibahkan? Karena memang dia juga dapatnya hibah dari provinsi. Dia punya anggaran hibah dari provinsi, membuat satu aplikasi dan sudah diuji cobakan di beberapa daerah dan dinyatakan layak dan cukup bagus ya, sehingga aplikasi yang ada di sekolah itu tidak mesti hilang, bisa diintegrasikan. Karena beberapa hal yang saya kira akan terus kait-mengkait ya. Integrasi aplikasi pembelajaran, aplikasi manajemen, aplikasi siswa dan orang tua itu menjadi penting. Karena disitulah tujuan aplikasi. Jadi aplikasi jangan membuat jadi ribet, harusnya menjadi lebih sederhana. Itu yang coba kita akan lakukan dan mohon nanti secara bertahap Bu KTU, Bu analis ya, dijadwalkan. Kemarin pengelolanya Bu Neni dengan Septian ya, silakan dengan Injabar segera diimplementasikan secara bertahap agar aplikasi-aplikasi yang di sekolah diintegrasikan dan gratis. Jadi yang selama ini berbayar, ya silakan selesaikan sampai
sampai masa berlakunya berbayar itu, kalau sampai Desember ya Desember selesai, tahun depan seluruhnya bisa menggunakan aplikasi yang gratis. Memang ada juga yang di kementerian, tetapi itu terlalu terbuka dan kita tidak bisa mengotak-atik apa isiannya. Sementara yang dari Injabar Unpad ini sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau mau dirubah, mau seperti apa, rekan-rekan bisa menyesuaikan. Anak-anak absen, masuk orang tua bisa menerima semacam laporan ya di WA-nya. Sehingga pada saat itu orang tua juga tahu anaknya masuk atau enggak. Jangan sampai saling mengandalkan. Contohnya itu ya. Yang berikutnya, yang juga perlu diwaspadai adalah eh, kualitas karakter. Ternyata memang pada posisi baik saat ini ya, tapi kecenderungannya menurun. Ini kalau terus dibiarkan, ya betul-betul akan pada posisi yang turun gitu ya. Sehingga rekan-rekan juga perlu dilakukan upaya-upaya yang sistematis dan terintegrasi. Di mana sebenarnya yang menurun, ternyata salah satu yang pokok pentingnya adalah optimalisasi sarana yang ada di sekolah. Optimalisasi sarana dan lingkungan sekolah. Pengertian sarana di sini bukan berarti kudu bikin gedung, bukan. Tetapi sarana yang ada, baik sarana fisik maupun non fisik, ini belum betul-betul diberdayakan untuk penguatan karakter. Contoh ya, ruang kelas. Ruang kelas memang tempat untuk belajar mengajar, tapi di situ ada pendidikan karakternya. Bagaimana didik kita menghargai kursi yang reot, menghargai meja yang butut, menghargai gedung yang udah tua, itu juga bagian dari pendidikan karakter. Udah mah gedungnya sudah tua, lama lancah di mana-mana, kursi reot nggak ada tajongan, ya. Kemudian kebersihan tidak dijaga. Artinya itulah upaya kita, apapun yang terjadi yang ada di sekolah itu bagian dari tata nilai yang bisa kita ajarkan. Termasuk juga hal yang lain seperti masjid atau musola. Memang tempat untuk sholat ya, masjid dan musola, tapi di sana bukan tentang sholat saja, juga tentang pendidikan karakter. Bagaimana dia bisa berjamaah dengan tertib, shopnya tertib, imbar juga paling bersih. Ini kan kalau lihat imbar musola, maaf ya, kesannya kan tempat yang paling kotor di musola ya imbar gitu. Padahal disitulah pemimpin sholat ada di situ. Artinya kan kita belum berupaya memaksimalkan potensi-potensi yang tadi. Bagaimana wudhunya menjadi bersih, tertib, menyimpan sendal atau sepatunya menjadi rapi, ada yang tanggung jawab. Itu juga bagian dari pembelajaran. Sehingga beberapa hal coba kita adopsi ya. Yang pertama, kita mengharapkan karena ini gak sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah. Di Kota Bandung Cimahi ini kan sekarang masuk ke pasca darurat sampah ya. Yuk kita juga berpartisipasi tanpa meninggalkan tugas-tugas kita sebagai tempat pembelajaran. Bagaimana anak didik kita didorong untuk menghargai lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian bahkan sebisa mungkin tidak memproduksi sampah. Datang ke sekolah, ya saya belum secara tegas mengatakan mereka wajib bawa tumbler, enggak. Tapi seharusnya sekolah lah yang mulai berdiskusi dengan komite, menyepakati yuk ini pendidikan karakter kita perlu dibenahi. Kemudian ada beberapa kebijakan daerah juga yang terkait dengan karakter. Salah satunya adalah dengan pengendalian sampah dan pengolahannya. Gimana kalau disepakati bahwa rapat-rapat di sekolah tidak lagi menggunakan dus, tidak lagi menggunakan botol-botol, tapi cukup dengan gelas-gelas yang ada, gelas-gelas kaca itu ya. Kemudian pakai galon. Kemudian anak-anak juga tidak perlu lagi memproduksi sampah karena mereka bawa tumbler, baik tumblernya buat makan maupun gelas tumbler itu ya. Kemudian juga kantin atau rumah makan atau kantin di sekolah juga tidak lagi menggunakan bahan styrofoam dan plastik, tapi menggunakan piring-piring dan gelas-gelas tadi gitu. Itu yang kita dorong, yang minta dilakukan oleh sekolah. Jadi karena ini Merdeka Belajar, seyogianya tidak perlu lagi lah ACD membuat pedoman, panduan gitu. Tapi kita mendorong saja karena ini juga tanggung jawab kita bersama. Itu ya diharapkan gerakan itu mulai dilakukan agar
tadi potensi-potensi lingkungan kita ya, sarana-sarana yang ada di sekolah menjadi bagian dari pendidikan karakter. Jangan terlalu mengawang-awang lah, terlalu jauh karakter tuh ya. Yang lokal-lokal saja, yang gampang dicerna oleh anak didik kita ya. Kemudian yang berikutnya juga kita ada amanat, saya lupa PP nomor berapa, tentang perlindungan bahasa daerah. Karena faktanya kalau kita tanya sekian banyak anak didik kita, ditanya tentang bahasa Sunda, banyak yang nggak ngerti. Padahal orang Sunda. Ya memang itulah plus minusnya tarik-menarik antara bahasa nasional dan bahasa daerah. Kalau bahasa nasional menjadi menjamur, maka lupa dengan bahasa daerah. Sehingga pemerintah juga tanggung jawab dari itu. Ganti hotel. Agar bahasa daerah ini untuk itu rekan-rekan kita minta saya kembangkan bukan hanya bahasa tapi dengan seni ya. Lanjut ya, kita minta setiap hari Kamis lah agar setiap sekolah menggunakan bahasa Sunda, baik itu guru dengan siswa, antar siswa maupun dengan warga sekolah lainnya. Yang penting bukan di kegiatan pembelajaran inti ya, silakan menggunakan bahasa Sunda sebisanya aja lah. Mau campur dengan bahasa Indonesia boleh, campur dengan bahasa yang lain juga boleh, pakai Inggris campuran boleh gitu ya. Atau Sundanya juga beragam, nggak usah dipaksakan. Mau Sunda Garut boleh, Sunda Parahyangan ya, mau Sunda halus, mau Sunda Karawang kayak boleh gitu. Yang penting semangatnya itu ada. Itu yang mudah-mudahan itu menjadi perhatian kita semua. Termasuk kaitan dengan literasi tadi saya lupa belum menyampaikan. Kita sudah mendorong sebenarnya setiap hari Senin, setiap sekolah menggunakan bahasa internasional. Apakah pakai bahasa Inggris atau bahasa yang lain yang disepakati oleh sekolah. Silakan itu juga campur, tidak hanya bahasa internasional murni, campur dengan bahasa Indonesia juga boleh. Dan dilakukan oleh seluruh warga sekolah, baik oleh satpam, oleh penjaga gedung, cleaning service, ibu kantin, dan seluruhnya. Jadi bahasa Sunda setiap Kamis, bahasa Inggris dan bahasa internasional lainnya setiap hari Senin. Digunakan dalam komunikasi harian di hari itu oleh seluruh warga sekolah dengan model yang disederhanakan dan tidak dipaksakan. Artinya campur aja lah dengan bahasa-bahasa lain. Karena tujuan kita adalah membangun ekosistemnya. Dan lebih jauh dari itu untuk bahasa Sunda, kita harapkan nilai kesundaan juga diimplementasikan dalam eskul. Ini mungkin perlu waktu yang agak panjang, karena rekan-rekan juga perlu melihat dulu kan ketersediaan anggaran dan rencana kegiatan tahunan sekolah ya. Silakan menjadi eskul, apakah itu kesenian tari, mau kesenian suara itu ya, mau kesenian bela diri, kan bela diri juga ada pencaksilat, ada benjang, ada boxer ya. Tapi diharapkan setiap sekolah minimal ada satu seni Sunda yang dikuasai ya, sehingga layak untuk dipertontonkan kepada halayak ramai. Ini mohon menjadi perhatiannya ke rekan pengawas agar didorong semua sekolah negeri maupun swasta bisa ikut aktif berpartisipasi dalam program-program yang tadi. Yang berikutnya kaitan dengan lomba-lomba kesiswaan, baik LKS, OSN, O2SN, FLS 2N, dan yang lainnya. Ada juga kan untuk para guru ya, juga ada ya. Yang kita minta adalah kita jangan terjebak dengan aspek seremonial, formalitasnya saja. Memang ada lomba tingkat provinsi, tetapi kita harapkan di tingkat kota, yuk kita adakan. Ya sederhanakan saja, jangan terlalu banyak aspek seremonialnya ya, dari kita, oleh kita, untuk kita. Yang penting kemeriahan partisipasinya yang kita dorong. Misalkan LKS ya. Nanti kita minta Bu Yun, semua sekolah baik negeri dan swasta wajib mengirimkan lomba kompetensi siswa LKS ya, berdasarkan kompetensi yang ada di sekolahnya, berdasarkan program jurusan yang ada di sekolah.
Mau ada atau tidak ada di tingkat provinsi itu lain cerita. Tapi yuk di kita adakan. Walaupun kompetensi itu hanya ada di 2 sekolah, ya udah 2 sekolah aja yang peserta lombanya. Bisa jadi ini kan ada yang belum masuk ke list yang kita laporkan ke kementerian, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita anggap kita list dari kita saja. Jadi diharapkan semua sekolah negeri dan swasta menunjukkan eksistensinya dalam rangka apa? Minimal kan evaluasi. Saya layak nggak mempertontonkan ke teman-teman yang lain, ke sekolah yang lain. Kalau kita merasa nggak layak, berarti memang perlu pembenahan di pembelajaran yang ada di internal sekolah gitu ya. Tapi minimal itu ya kita mensupport agar kita mulai berpikir untuk melihat, memotret kualitas pembelajaran yang ada di sekolah kita masing-masing. Baik LKS, OSN, O2SN, dan lomba-lomba yang lainnya. Yang waktu dekat ini LKS ya, mudah-mudahan nanti dicek Bu Yun, semua sekolah kita harapkan berpartisipasi. Bagaimana bidang biaya? Ya saya yakin pasti berdampak biaya ya, pasti ya. Tetapi diharapkan yuk kita sederhanakan saja. Kita menggunakan sarana sekolah yang ada. Saya kira semua kompetensi kalau dilihat adalah salah satu sekolah yang layak sarananya untuk kita jadikan sebagai lokasi tes ya. Kemudian juga para tenaga pengujinya atau penilainya ya kita gunakan guru-guru kita. Guru-guru kita kan hebat, banyak yang luar biasa lah. Ya, dengan konsekuensi memang kita tidak bisa ngasih lebih lah. Ya, sebagian bisa diakomodir dalam anggaran sekolah, misalkan untuk transport, baik siswa maupun gurunya. Itu ya saya kira kaitan dengan lomba bisa dipahami agar semua sekolah bisa aktif. Kemudian kegiatan yuk kita sederhanakan agar dampak biaya jangan terlalu berat. Karena bagaimanapun dukungan biaya ini kan menjadi penting ya. Tapi mudah-mudahan dengan semangat kita maka kita bisa mengurangi biaya-biaya tersebut. Berikutnya kaitan dengan KMD juga ini sebenarnya kaitan langsung dengan yang poin pertama ya, optimalisasi sarana lingkungan dalam peningkatan mutu karakter. Salah satunya adalah kegiatan kepramukaan. Saya lihat kegiatan kepramukaan juga masih belum dimaksimalkan ya. Mudah-mudahan setiap sekolah sudah memiliki pembina pramuka yang memiliki sertifikat KMD. Maka untuk itu silakan bisa mengikuti kegiatan KMD bagi para pembina pramuka. Kemudian selain itu juga nanti tiap sekolah tolong mulai difasilitasi pembentukan gudap. Bagi yang udah ada terima kasih, tinggal diaktifasi. Bagi yang belum silakan difasilitasi. Termasuk juga penegak ya, karena laporan dari Kuarcap penegak kita masih jauh dari harapan, baru 10.000 kurang ya, minimal katanya 20.000. Sehingga saya kira bisa didorong agar siswa kita bisa aktif di pramuka. Kemudian rekan-rekan kita akan nggak lama lagi kita akan masuk ke hari besar kita ya, Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei yang akan datang. Bu KTU, Bu analis, ini tolong kita akan diminta mengirimkan satu inovasi terbaik per kota. Berarti kan kota Bandungnya satu, kota Cimahi satu, akan ditampilkan di Gedung Sate pada saat tanggal 2 Mei. Silakan dicarikan inovasi terbaiknya. Saya kira dari sekolah kita yang mendekati 300, masa sih nggak ada inovasi yang bisa diandalkan yang memang tidak dilakukan oleh sekolah lain atau di sekolah lain berjalan gitu. Ada beberapa contoh yang kemarin diperlihatkan, misalkan di SMK mana ya, di Tasik ya, ada siswa yang bisa membuat alat pendeteksi gempa gitu ya. Kemudian juga di Subang di mana ya, ada siswa bisa membuat alat penguat sinyal. Memang di luaran ada penguat sinyal tapi harganya mahal. Tapi yang dibuat oleh siswa kita bisa jauh lebih murah. Saya di rumah juga punya penguat sinyal. Namanya apa ya? Sinyal IndiHome, itu ada alat kecil emang. Itu harganya 1 juta lebih. Tapi kalau ada inovasi yang bisa menurunkan harga itu bisa gitu ya. Tapi tidak juga ada inovasi. Kemarin saya lihat ada inovasi yang katanya inovasi untuk lampu lampu digital ya, bisa diatur oleh handphone. Tetapi harganya mahal.
Justru yang dari Cina yang dijual di online itu jauh lebih murah. Itu bukan lagi inovasi. Inovasi itu hal yang baru atau hal yang lama tetapi ada perbaikan dari aspek kualitas maupun dari aspek harga dan lain sebagainya. Mohon nanti disiapkan dari kota Cimahi satu inovasi, dari kota Bandung satu inovasi. Sebelum tanggal 2 ya diharapkan di akhir bulan ini sudah bisa masuk laporannya karena ditetapkan sebagai peserta dalam upacara Hardiknas ya. Kemudian nanti dipastikan kalau Kota Bandung sih dengan Cimahi ya jadi peserta upacara siswanya. Nanti kita akan atur perwakilan siswa. Kemudian satu lagi saya lihat dalam beberapa kesempatan saya hadir di acara gelar karya gitu ya dan sejenisnya. Kita berpikir bisa enggak yang seperti ini coba kita dijadikan Hardiknas dan Hari Kemerdekaan sebagai puncak acara. Jadi rangkaiannya panjang. Pada saat Hardiknas itu puncak acaranya. Nggak mesti tanggal 2, tapi rangkaiannya di Hardiknas ya. Sehingga di minggu yang sama, semua sekolah tuh puncak acaranya ada di minggu yang sama bersama dengan Hardiknas dan Hari Kemerdekaan kita. Sehingga diharapkan sekolah mulai merancang ya RKT dan kegiatan sekolah agar ritmenya terlihat seperti itu. Dan dalam rangka Hardiknas pula, nanti diharapkan tiap sekolah mengadakan acara. Ini kan hari besar kita. Silakan di Hardiknas ini mengadakan acara yang tidak memberatkan ya, jangan mengada-ada lah. Tapi diadakan saja. Cukup di internal sekolah. Yang penting kemeriahan, kebermanfaatannya ada dan kita semua merasakan inilah Hardiknas gitu ya. Mohon nanti tiap sekolah agar mengadakan kegiatan dengan puncak kegiatannya nanti tanggal 2 Mei. Kemudian terkait dengan P3K gelombang 4. Hari ini sudah masuk ke sekolah P3 gelombang 4, tetapi ternyata ini luar biasa yang gelombang 4 ini ya. Dari 4.000 lebih yang dari P3K yang berasal dari guru swasta itu 3.000 lebih. Sementara dari guru negeri di bawah itu hanya di 800 sekian lah, mendekati 900 ya. Artinya apa? Ini ada dua konsekuensi. Pertama, 4.000 masuk ke sekolah negeri dan 3.000-nya dari sekolah swasta, guru-guru baru, maka akan dipastikan akan mempengaruhi struktur jam mengajar guru-guru yang ada. Pasti ada guru yang tidak kebagian jam, guru tenaga honor gitu ya. Kemudian sekolah swasta juga sama akan terdampak kehilangan guru-guru terbaiknya karena lolos di P3K. Ini fakta ya, kita tidak bisa merubah aturan karena ini proses rekrutmen juga oleh pemerintah pusat, kebijakan juga oleh pemerintah pusat. Fakta ini yang coba kita selesaikan ya. Kalau memang dari aspek kebijakan menurut kita ada yang dianggap keliru, yuk kita sampaikan aspirasi kita kepada para pengambil kebijakan. Tapi secara teknis yuk kita selesaikan dulu. Sehingga solusinya bagaimana? Yang pertama, rekan-rekan yang dari sekolah swasta, tolong jangan dulu terburu-buru memberhentikan gurunya yang lolos di P3K gelombang 4. Karena hari ini kita sedang penataan guru-guru honornya mau dikemanakan. Karena dipastikan pasti berubah struktur jamnya. Penataan yang pertama adalah jumlah jam mengajar baik PNS maupun tenaga P3K cukup di 24 jam saja. Kalau kemarin kita mendorong ke 30 jam, bahkan lebih di bawah 40 jam, tapi faktanya kan situasi berubah juga kita juga harus lebih fleksibel sepanjang tidak menyalahi aturan. Karena jam mengajar guru kan minimal 24 jam. Sehingga jam mengajar guru yuk kita dibuat minimalkan aja 24 jam supaya kita masih bisa memberi ruang kepada guru-guru P3K yang masuk dan guru-guru honor yang ada di sekolah masing-masing. Kemudian manakala sudah 24 jam, ini belum cerita yang honornya, PNS sudah dikasih
Dulu kan PNS 24 jam. Kemudian P3K juga dikasih, ternyata nggak nyampe ya. Boro-boro mikiran honor, nu P3K aja kurang jam di bawah 24. Silakan kasih penugasan yang lainnya untuk melengkapi menjadi 24 jam. Kemudian bagi non PNS-nya, maka sedang kita lakukan pendataan, kita akan menawarkan untuk redistribusi ke tempat lain. Karena kalau di sekolah yang ada, yang dia tinggali juga, faktanya nggak ada jam, mau diapakan. Kan nggak bisa juga kita menolak P3K, karena dilarang untuk menolak P3K. Maka kita akan lakukan redistribusi guru non ASN, karena gaji guru non ASN masih tersedia ya sampai bulan Desember, sehingga masih memungkinkan untuk kita bayar, tapi kan harus ada jam mengajar. Untuk itu nanti Bu KTO dengan tim kepegawaian silakan dicek betul kira-kira guru mana yang bisa kita bantu untuk didistribusikan ke sekolah yang lain. Silakan ditawarkan aja. Mau syukur, nggak mau ya sudah. Kita penting sudah berupaya. Itu ya kaitan dengan P3K. Kemudian ini kaitan dengan tadi, masih kaitan dengan karakter ya. Oh iya, bukan sumbangan ya. Tentang sumbangan nih. Kita nggak akan lupa, kemudian nggak akan bosan-bosannya mengingatkan. Karena ini setiap beberapa bulan sekali ada aja masalah kaitan dengan sumbangan ini. Khusus sekolah negeri ya. Rekan-rekan, saya nggak akan bosan mengingatkannya. Bahwa pengurus komite itu dari orang tua, dari tokoh pendidikan, bukan dari warga sekolah seperti guru, TU. Itu tolong tidak, jangan menjadi pengurus komite. Karena di beberapa kasus, bendaharanya juga di komite ayah, di sekolah ayah. Tapi bendahara sekolah itu menjadi bendahara komite. Sementara bendahara komite yang benerannya itu tidak aktif. Itu yang keliru ya. Boleh dibantu, tapi kan membantu itu bukan menggantikan. Beda antara membantu dan menggantikan. Saya kira nggak usah dijelaskan ya. Berikutnya, penggalangan dan penggunaannya itu oleh komite. Jadi nggak bisa komite ngagalang, kemudian buru ke sekolah. Karena ke sekolah dipenta untuk kegiatan apa gitu ya. Tetap komite terlibat dalam penggunaannya. Kemudian tidak ada unsur paksaan. Ini harus dijelaskan ke rekan-rekan guru di internal masing-masing. Karena dari aspek bahasa banyak yang keliru. Misalkan udah tahu tuh sumbangan tuh sukarela. Tapi kan ada WA di warga sekolah. Tolong kalau nyumbang yang bener lah itu, masuk akal, logis. Kan nggak bisa sumbangan seperti itu. Coba kalau di masjid ya ada mau Jumatan sebelum khotib naik, DKM ngomong dulu, silakan nyumbang tuh kokoropak, tapi tong recehan, kan terpantas ngomong gitu ya. Sama itu. Tapi kalau desain pemikiran kita itu sebagai pungutan, itulah yang akan terucap. Jadi tolong, yang namanya sumbangan itu tidak ada paksaan atau upaya-upaya untuk memaksa ya. Kesannya memaksa. Baik kaitan dengan nilai uang, waktu, maupun moral. Tadi kan moral kan, aspek psikologis yang dikejarnya gitu. Kemudian tidak ada dokumen-dokumen kesannya memaksa, baik itu misalkan edaran ke guru ke orang tua. Berdasarkan hasil rapat, kita sepakat menyumbang per orang tua sekian. Sumbangan itu tidak boleh disepakati. Karena sumbangan uang pribadi. Uang pribadi yang punya otoritas pribadi masing-masing. Nggak bisa orang rapat bisa mengikat duit orang lain di luar sana. Kaitan dengan sumbangan. Nggak rasional gitu ya. Sehingga tidak boleh ada ikatan kaitan dengan sumbangan. Yang punya otoritas hanya pribadi masing-masing. Itu ya. Kemudian apalagi berita acara itu. Sangat tidak boleh gitu. Kemudian ada beberapa kasus juga sumbangan dipakai buat insentif buat PNS ya di sekolah. Tolong itu dihindari. Saya kira itu ya, mudah-mudahan agak panjang tetapi saya kira sudah cukup paham. Saya hanya sedikit mengulas saja. Mudah-mudahan sekilas dari yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa ditindaklanjuti agar kegiatan-kegiatan sekolah bisa optimal, akuntabel,
dan aman. Saya kira cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga izin ya mau halal-bihalal dulu dengan para pensiunan distrik ya. Nanti saya sambung lagi ke grup. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya, Bapak Ibu diingatkan kembali untuk mengisi link presensi yang sudah di-share di kolom chat. Baik Bapak dan Ibu, demikianlah paparan yang sudah diberikan oleh para narasumber. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami silakan. Tanya. Mangga Pak Imam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan link untuk permohonan belangko ijazah. Itu di link itu masih ada peminatan IPA IPS yang IPA berapa, IPS berapa. Sementara di kami di Sekolah Penggerak Angkatan Pertama itu lulusan tahun ini sudah tidak ada peminatan IPA IPS sehingga kami tidak bisa mengisi di link itu berapa jumlahnya. Jadi apakah mau ditambahkan atau ada link sendiri khusus untuk sekolah-sekolah penggerak. Yang kedua, ini terkait dengan salah satu yang lagi ramai juga, terkait dengan seragam sekolah. Sesuai dengan Permendikbud yang baru ini, sebenarnya ada, kalau saya lihat ada dua ya yang mungkin ada harus ada yang baru. Yang pertama terkait dengan atribut, khususnya topi itu yang ada di khususnya di SMA saya sudah bertahun-tahun modelnya begitu, tidak sesuai dengan yang ada di atribut yang di Permendikbud gitu ya. Yang kedua terkait dengan penggunaan seragam itu kalau di Permendikbud yang baru itu pakaian nasional putih abu itu dipakainya minimal 2 kali seminggu, yaitu di hari Senin dan Kamis. Sementara biasanya di hari Kamis itu kita menggunakan baju adat daerah. Sementara baju adat kalau di Permendikbud itu tuh dipakai di hari-hari perayaan adat tertentu gitu ya, tidak setiap pekannya. Apakah ini kemudian nanti ada penyesuaian gitu ya untuk pemakaian seragam ke depannya terkait atribut apakah disamakan dengan Permendikbudnya, kemudian pemakaian seragam Senin Kamis itu pakaian nasional, sementara di Kamis itu masih kita menggunakan pakaian daerah. Ini mohon arahannya dari KCD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Imam. Mohon izin kepada para narasumber untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Imam. Untuk mungkin sedikit aja ya ini Pak Imam. Saya sendiri sebenarnya untuk yang link SMA itu mungkin nanti kita harus cek lagi ya Pak Imam, mohon maaf. Harus sesuaikan lagi nanti Pak Eman dan tim SMA juga harus melihat lagi koordinasi dengan pengawas. Jadi kita buat link yang betul-betul realistis gitu ya, real. Nanti kita perbaiki Pak Imam, mohon ini. Terima kasih atas masukannya. Kemudian untuk penggunaan seragam mungkin saya juga belum punya kebijakan seperti apa. Pak KCD mungkin yang lebih paham, yang lebih menguasai paham dengan kebijakannya. Langsung aja mangga Bapak. Ya, Pak Imam untuk topi ya udah aja pakai yang ada lah. Modelnya agak beda mah wajar lah. Mah kudu gara-gara ya, kudu mulai topi anyar kan gitu. Udah pakai yang ada. Kemudian kaitan dengan pakaian ya. Udah status quo aja seperti biasa. Memang kalau lihat di Permendikbud saya lupa itu tahun 2022, memang pakaian putih abu itu kan setiap seminggu 2 kali ya, setiap Senin Kamis. Tapi di beberapa daerah hari Kamis ini ada menggunakan pakaian adat. Ikuti aja lah. Yang penting ada yang tanggung jawab ya. Ada dasarnya, ada peraturannya. Apakah peraturan gubernur, kalau di SD SMP peraturan bupati. Yang penting itu ada. Kalau ada ikuti aja. Gitu ya. Tetapi yang saya tambahkan adalah setiap Kamis yuk kita pakai bahasa daerah.
Karena memang ada PP yang menyatakan bahwa kita wajib melakukan upaya dalam rangka melindungi bahasa daerah. Itu Pak Iman ya. Saya mau masuk ke ruangan dulu ya. Mengapa, Nuhun? Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Yuyun. Selanjutnya ada yang raise hand, mangga Pak Gun-Gun, silahkan bertanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan dengan Ketua Aksi Pak Septakif. Sebetulnya dari dulu saya sudah sangat tertarik dan ingin bergabung nih Pak Asep ya dari tahun 2021 ketika saya pindah di Bandung. Saya juga pernah diundang di SMK 13 kalau nggak salah ya. Dan saya juga ingin ikut bagaimana caranya supaya saya bisa bergabung di aksi. Karena sementara ini memang saya, walaupun mungkin secara keberadaan apakah diakui atau tidak, saya adalah ketua Forum Kepala Sekolah Negeri se-Jawa Barat. Namun keberadaannya sampai saat ini memang kadang-kadang tidak dihiraukan, Pak, gitu ya. Tapi minimal kita eksis dengan program-programnya. Tapi melihat dari program Pak Asep, saya pikir saya begitu banyak ingin belajar Pak Asep, sehingga saya perlu ingin bergabung dengan aksi ini. Nah, mungkin ada syarat tertentu kaitannya dengan menjadi anggota di aksi ini gitu ya. Karena apakah ini khusus untuk SMA atau memang untuk SMA, SMK dan SLB. Itu yang pertama. Terus yang kedua kaitan dengan penyebaran P3K yang saat ini mungkin kalau di SMA, SMK juga mungkin agak cukup riuh dan ada yang mengatakan Pak Sekdi sudah menyatakan untuk SLB aman, tapi kenyataannya tidak aman. Sebagai contoh, kami masih kebingungan dengan untuk pemetaan pembagian jam mengajar mereka yang memang sampai saat ini untuk yang ditempatkan sesuai SK mungkin bisa, tapi juga banyak yang relokasi karena di sana disampaikan bahwa dibolehkan untuk melakukan relokasi sampai tanggal 30 April ini. Sehingga sampai detik ini banyak sekali guru P3K berbondong-bondong ingin masuk ke SLB negeri apa jajaran. Nah ini terutama juga ini yang SK yang ditempatkan di sekolah yang sesuai SK-nya juga memberikan keleluasaan untuk bisa direlokasi. Sehingga kami kebingungan. Jadi seolah-olah itu diizinkan. Nah, bagaimana solusinya nih? Mungkin apakah ada tanggapan dari KCD harus seperti apa? Yang kedua, kaitan dengan P3K juga, ini Bu, ada edaran bahwa guru P3K yang gelombang 4 ini mulai hari ini katanya sudah harus melakukan absensi KIMOP. Ini juga kadang-kadang jadi kebingungan. Jadi mohon ada kejelasannya kaitannya dengan absensi untuk yang P3K. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Gun-Gun. Mohon izin kepada para narasumber untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Gun-Gun. Terima kasih. Mengapa Dokter Tipayun? Oh ya boleh. Pertanyaan tentang aktif di aksi mah gampang kok, aktif aja menceburkan diri ya di kegiatan. Dan untuk menjadi anggota sangat mudah, sekarang kita punya webnya yaitu satuaksi.id. Nah, klik aja itu, di situ ada menu daftar. Nah, isi aja semua perintah. Itu sudah jadi anggota, dapat nomornya, dapat kartu sendiri, bisa di download sendiri, kemudian dicetak sendiri kartunya juga. Nah, untuk kegiatan mungkin untuk Bandung dan Jawa Barat, nah Bapak tinggal bergabung saja di grupnya aksi ya. Pak Wawan itu sudah bergabung tuh. Ya, tinggal nanti teman-teman yang lain silahkan nanti dimasukkan ke grup aksi yang di Jawa Barat dan di Kota Bandung ya. Dan aksi itu memang didirikan bukan untuk SMK saja, tapi didirikan untuk semua kepala sekolah ya. Seperti juga permen tentang kepala sekolahnya satu kepala sekolah ya. Pokoknya siapa yang jadi kepala sekolah itulah yang menjadi anggota aksi ya. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA, SMK, negeri swasta, bahkan di akte pendiriannya sebenarnya aksi itu bukan hanya kepala sekolah, tapi juga kepala madrasah. Jadi yang ibtidaiyah,
sanawiyah, kemudian aliyah juga tergabung di situ. Beberapa daerah ada kepengurusan yang dari sanawiyah dan dari aliyah ya. Tapi di Jawa Barat kemarin dari sanawiyah dari aliyahnya sudah mengurangi kegiatan gitu karena mereka berpikir punya dunungan sendiri gitu kan Kementerian Agama gitu kan. Padahal di pendiriannya kita bersama-sama mulai sanawiyah dan seterusnya. Jadi silakan Pak bergabung ya, dan yang Jawa Barat tolong nih Pak Toto ada di sini sebagai sekjen, masukkan tuh Pak itu Pak Gun-Gun ya untuk aktif. Itu saya kira, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu Yuyun. Baik, terima kasih Pak Dr. Asep Habib. Selanjutnya mengenai P3K, mungkin narasumber ada yang ingin menanggapi atau kepada Pak Topik, disilahkan. Coba kalau Pak Topik hadir, Pak Topik bisa memberi penjelasan mungkin tentang pemetaan pembagian jam mengajar ya, terutama untuk yang relokasi. Maksudnya bukan tentang pemetaan pembagiannya. Yang tadi pertanyaan Pak Gun-Gun itu tentang solusi bagaimana untuk yang P3K yang banyak gitu ya, tiba-tiba dapat ada yang datang ke tempat ke SMK SDLB Pajajaran, ada juga yang mungkin yang keluar ya. Kemudian tentang ini terutama tentang presensi atau absensi Kimobnya, barangkali Pak Topik atau Pak Epo ya ada di sini. Mangga ada informasi silakan. Mangga akan mungkin sedikit penjelasannya dari kaitan dengan pemetaan untuk P3K yang sekarang. Saya sedang mencoba untuk memetakan juga, membantu para P3K yang diterima saat ini untuk mencari kebutuhan atau kekosongan di sekolah yang akan ditempati, karena banyak sekali Bapak Ibu sekarang yang di induknya itu ditempatkan sangat penuh, katanya udah tidak bisa masuk di situ. Saya coba untuk menyarankan ke para P3K untuk mencari kekosongan atau mohon bantuannya ke Bapak Ibu yang di sekolah, khususnya bagian kurikulum, mungkin untuk mendeteksi kekosongan pada sekolah tersebut, Pak, supaya kami itu bisa memetakan juga, karena kami di sini sangat kesulitan untuk melihat kebutuhan di sekolah ya Pak. Maka dari itu saya mohon bantuan kemarin untuk sekolah-sekolah, udah saya share juga pada grup kepegawaian untuk disampaikan, karena sesuai dengan hasil arahan dari pusat, dari GTK, hasil meeting juga arahannya untuk dikirim informasi ke sekolah-sekolah ya, khususnya Kota Bandung Cimahi Bapak Ibu, karena memang kami merasa kesulitan untuk pemetaan tersebut pada mata pelajaran yang diampuhnya. Kebanyakan di sekolah udah penuh dengan beberapa mata pelajarannya. Untuk itu saya mencoba untuk menyarankan kepada beliau-beliau yang sudah diangkat menjadi P3K mencari kebutuhan di sekolah yang dituju. Apabila sudah ada membutuhkan terkait dengan mata pelajaran yang linier sesuai dengan jabatan yang pada SPK, yang tercantum pada SPK, maka di sekolah-sekolah tersebut untuk mengeluarkan rekomendasi lolos butuh yang berisi mungkin tidak berkeberatan untuk menerima dengan mata pelajaran yang diampuh dengan masing-masing P3K yang mengusulkan Bapak Ibu ya. Saya juga mohon bantuannya di sekolah-sekolah, karena memang kami sekarang sangat kesulitan sekali terkait dengan mata pelajarannya, terutama PJOK, PPKN, terus kimia ya, bukan kimia, farmasi. Karena memang di Kota Bandung hanya di SMK 7 aja yang ada. Nah, di situ sudah penuh semuanya, dan sudah saya koordinasikan dengan Ibu Kepala Sekolahnya
dan mohon untuk diberdayakan dulu dengan kerjaan yang lainnya lah, mata pelajaran yang lainnya sebelum kami mengusulkan untuk pemetaan ke GTK, Bapak Ibu, dan mohon untuk Bapak para kepala sekolah mungkin khususnya kami juga mohon maaf sekali karena mungkin kami tidak ada kapasitas untuk itu ya, itu untuk mungkin pejabat yang memang kan kami juga punya atasan ya Pak ya, mungkin atasan nanti yang akan mengarahkan. Sebetulnya kami hanya sebagai informasi aja bahwa seperti itulah informasi yang kami sampaikan hasil dari mapping dengan GTK mungkin Bapak Ibu di sekolah-sekolah. Nah, untuk pemetaan tersebut mungkin nanti kalau memang sudah mentok tidak ada jam di induknya, maka kami mohon untuk mengeluarkan rekomendasi bahwa di sekolah itu sudah benar-benar tidak ada mata pelajaran yang diampu oleh pelamar yang oleh P3K yang di induknya. Sudah tidak bisa karena orang P3K yang mengusulkan ke sekolah lain itu memang sudah benar-benar mentok, tidak ada jam sama sekali. Nah, untuk itu kembali lagi ke induknya untuk mengeluarkan rekomendasi bukan lolos butuh, rekomendasi bahwa benar-benar di sekolah induknya sudah tidak ada jam sama sekali dan fakta integritas yang memang harus ditandatangani oleh Bapak Kepala Sekolah mungkin. Seperti itu Bapak. Mungkin nanti hasilnya diserahkan ke kami karena memang waktu juga saya dikejar waktu sampai tanggal 30 itu harus sudah diserahkan hasilnya, hasil rekap kami di sini untuk diserahkan ke sana untuk dipetakan selanjutnya di GTK karena kami pun sudah merasa kesulitan sebetulnya. Maka kami serahkan lagi ke pihak GTK untuk pemetaan selanjutnya. Kalau yang sudah dipetakan dan sudah punya lolos butuh itu sudah kami petakan karena sesuai dengan kebutuhan pada sekolah masing-masing. Cuman yang memang belum belum punya sama sekali dan di tujuan pun penuh. Nah itu mohon dengan sangat di sekolah untuk mengeluarkan di induknya bahwa sudah benar-benar terpenuhi gitu, sudah terpenuhi, tidak ada jam lagi untuk yang masuk ke situ beserta fakta integritasnya. Seperti itu Bapak Ibu mungkin informasi yang hasil dari mapping dengan GTK ya. Seperti itu Bapak, mohon mangga dilanjut lagi. Baik, terima kasih Pak Taufik atas jawabannya. Barangkali Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya lagi, boleh raise hand. Yang Kimob Bu Yolanda, mungkin ada Pak siapa? Pak Epul. Oh iya, Kimob baik. berapa tuh Oh Pak iya, tadi? baik. Yang Kimob ya, baik, baik Bu. Ada. Kalau enggak, saya salah jelaskan lagi terkait absensinya ya Bu ya. Untuk absensi mungkin belum diberlakukan juga. Nanti kalau memang sudah ada informasi selanjutnya, karena memang informasi saat ini itu simpang siur Bu. Ada yang iya, ada yang tidak. Ternyata saya klarifikasi ke pusatnya itu memang belum diberlakukan juga. Nanti setelah SPK, SK, dan SPMT diterima, mungkin disitulah akan diberlakukan nanti. Seperti itu Bapak. Untuk saat ini jalan di tempat aja dulu, jangan melakukan presensi dulu. Baik, terima kasih Pak Taufik. Ya, siap. Bapak dan Ibu, jika ada yang ingin bertanya, boleh raise hand.
Sepertinya nggak ada lagi ya Bu Yolanda ya. Ya, baik. Sepertinya Atau sudah kita tidak. sudah Iya, pada kegiatan ya. iya. Baik, Bapak dan Ibu, demikianlah rapat kerja cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 telah berakhir. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan juga seluruh peserta yang telah hadir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Punten, ini ada yang raise hand. Gimana Bu Yuyun? Boleh. Dilanjut saja? Boleh, boleh. Oke, baik. Mangga Bapak Agus, silahkan bertanya. Mangga, siapa yang akan ada yang ditanyakan? Boleh, Bapak Agus. Dari mana? Bapak Agus Rustiadin dari SMKN 6 Bandung. Di sini raise hand. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bapak? Maaf, Bapak, belum ada suaranya. Pencet, kemarin itu mah di jalan. Agus ya. Oke, baik. Baik. Kepencet, Bapak. Punten. Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka akan saya akhiri saja. Terima kasih kepada para narasumber dan seluruh peserta. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Eko, Pak Sri, Pak Bambang hadir. Yolanda nuhun sadayana. Mangga Ibu, terima kasih. Anak gajah makan sirih. Sekian saja. Terima kasih. Jagoan makan sirih. Bapak Ibu pilihan itu acan itu apa absen. Penghilap kirim fotona. Iya ya. Sanes aura kasih ya. Permios Bu. Mangga, nombada nyatet diri di anggota aksi, ketik wae aksi.id, satu aksi.id. Di chat aya tuh di kintu. Materi. Mohon Pak Asep, nuju ya, Materi, nuju. Pak Asep. Gitu so. Ya.